Tapi kalau kita masih hidup, masalah itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita itu menghadapi masalah. Kalau kita menghadapi masalah, kita hadapi dengan seperti Paulus. Meskipun aku di penjara, aku tetap bersukacita karena Tuhan bersamaku. Karena Tuhan kekuatanku. Dan dia mengandalkan Yesus yang ada dalam kehidupan. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan yang di dalam kehidupan kita, terus gak mungkin Gusti itu negakan. Pasti Tuhan itu menolong. Meskipun masalahnya itu sangat, kalau dipikir secara menungso gak kuat, tapi kalau kita tetap pasrah apa maunya Tuhan, pasti Tuhan akan diubah dan akan diberi jalan keluar. Saya itu tidak menggambarkan orang lain, tidak nang Paulus. Oh, saya sendiri tuh tidak bisa ngomong bersama-sama saudara ini. Kok ngerasa ngomong bisa seperti ini? Dulu juga ngomong Tuhan Yesus isilah. Apa sekarang kok ya beraninya saya sekarang juga ikut persekutuan. Ini menambah dalam ilmu saya untuk membawa menambah wawasan saya. Wawasannya. Karena saya terus terang, kalau saya ditanya sama saudara Pak Biseno, sama si itu Immanuel kan? Iya. Tujuh aku ingin aku ikut persekutuan di dalam Immanuel. Saya ingin meningkatkan pengetahuan saya. Karena saya tidak bukannya ya majelis ya. Masa mau ngomong ya tetap tegur. Ya disitulah saya hidup di dalam Tuhan supaya saya itu masih bisa ngomong akeh-akeh, tapi sekarang kok banyak ngomong ya. Iya betul. Karena saya bergaul sama Tuhan. Iya. Dan Tuhan itu mengubah. Tuhan sendiri Mungkin mengubah. saya tidak bisa memuji Tuhan. Karena saya rindu untuk memuji Tuhan. Iya. Dan Tuhan itu memampukan saya. Juga saya dulu diangkat menjadi majelis. Saya itu tidak bisa apa-apa. Sama Tuhan itu ngomong, Tuhan saya tidak bisa apa-apa Tuhan. Karena berkali-kali saya masuk dalam 10 besar, akhirnya saya pasrah sama Tuhan. Karena saya tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan kok memilih. Padahal Tuhan kalau yang memilih Tuhan, itu jangan ragu-ragu. Tapi kalau kita yang milih, itu gimana? Tapi kalau Tuhan yang memilih, seperti apapun pasti Tuhan ubah. Yang tidak bisa akan berubah menjadi bisa, yang melarat akan menjadi kaya, yang lumpuh akan menjadi segar. Itulah yang tambah dari saya. Biarlah kita semakin tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Amin. Cukup? Cukup. Ya, matur nuwun Pak Partono. Tambahan yang lebih jelas dan mantap pada kita semua. Selanjutnya kita pasrahkan kepada Pak Pri Intan. Sak kecap rong kecap. Saya menyampaikan Pak Serono, Pak Partono dalam kehidupan kita lepas pribadi pasti ada persoalan. Sedikit cerita saja. Bu Endang itu dulu pertama aku masih di Lima itu aku diberikan kerja sampai sekarang itu kerjanya masih aku pakai dan terakhir itu ketemu di ibadah Bu Esther itu kan itu pertanyaan terakhir itu ketemu di situ dan nyangka malam-malam Andre datang duduk itu Wendang sudah tidak ada, terus teman-teman dibangunkan terus ambil kursi dalam kehidupan kita pun pribadi kita tidak tahu kapan kita pun dipanggil. Tapi punya kenangan tersendiri pribadi kalau Wendang kalau aku sakit suntik itu kita
kasih uang tidak mau. Itu dalam kehidupan kita pun kadang kadang ada kehilangan, ada rasa sedih, ada rasa yang dalam kehidupan. Di penjara pun di Filipi, Paulus pun mengalami kehidupan yang susah. Akan disampaikan di ayat yang ke-7 memang sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu dia membela dan masukkan berita Injil. Yang disampaikan Pak Tono bagaimana ketika Paulus di penjara, dia pun masih memberitakan Injil untuk semua yang dia cintai. Amin. Cukup? Cukup. Oke, selajengipun saya lempar ke Bu Betty Lesi, sekecap-kecap. Monggo Bu. Tadi di dalam ayat yang kita baca bersama-sama bahwa saat itu Paulus di penjara, tapi masih bisa mengabarkan berita kabar Injil, mengabarkan Injil. Nah sekarang pada kehidupan nyata saat ini kita itu tidak di penjara, tapi yang memenjarakan kita itu adalah hati, ya, hati, pikiran serta kemauan. Kalau waktu itu di penjara, tapi saat ini tidak di penjara. Penjara kita itu terdapat pada hati, kemauan, dan pikiran. iya, utamanya kalau kita menuruti penjara hati tadi, mau berangkat ke persekutuan doa itu, ya Tuhan, abot tidak karu-karuan. Ya. Iya. Wabot saestu nyuwun sewu. Iya. Tapi karena kemauan, ya, kemauan yang harus kita terapkan saat ini. Karena kalau saya pribadi masih gak entos apa-apa itu kalau nggak datang ke persekutuan doa, gak enak saestu. Nah itulah ibaratkan Paulus di penjara tapi masih tetap mengabarkan berita Injil. Nah kalau ke dunia nyata seperti kehidupan kita sehari-hari seperti saat ini, penjara itu ada di dalam hati. Nek atine gak gelem ucul, di mboten budal. Di penjara. Nah nggih tetap di penjara karena kita itu memang dengan hati yang harus bersemangat, masih abot kaya apa maneh nek mari adus wangop gak mari-mari. Nah itulah penjaranya hati kita. Nah, tapi kita tetap berusaha berangkat. Seperti tadi Bu Bapak kalau teman jeneng beliau Pak Pri kula ngaten. Nah itulah yang diibaratkan Paulus di penjara tapi masih tetap mengabarkan Injil. Begitu juga hidup kita, walaupun di penjara hati, tapi kita berusaha berot untuk pergi mengikuti ibadah persekutuan doa. Matur nuwun, matur kemawon. Oke, cukup Bu. Cekak. Nggih, matur nuwun sanget Bu R, tambahan ingkang rada itik-itik kula. Tapi gak itik-itik kok. Itik-itik. Sakjane pancen kula wis ya apa ya cara manungsa lho Bu, ngene. Mosok kesemuanya tuh anak tok gitu loh. Tapi Tuhan kan istilah mengarahkan yang baik. Dan dari segi itu cara manusia pikiran wis elek. Wah, ngesere Pak Pri wis gak kok dalam bulan-bulan ini jangan nuduh saya Pak Pri. Pikiranku juga. Kaget saya. Sampai gitu, Bu. Bojong. Saya tutup aja Pak. Kok jadi nuduh aku. Tapi dalam hati saya cara pendengaran saya itu kayak malah ngomong-ngomong dari segi itu terima kasih semua dalam PD Immanuel itu selain semakin menguatkan kita semua. Amin para saudara. Amin. Selanjutnya sekecap rong kecap saya lanjutkan ke Pak Gatot. Baik istilahnya aku
kesaksian dan segalanya. Pak, monggo Pak Kadat. Nggih, turun kula persekutuan doa yang remen ngajak. Kedile Pak Cetran. Kadat ngajak kuwi nanti kula niku kok terbenam. Terbenam. Biasanya film Pak. Film mulai jam 12 sampai jam 2 film. Ya main itu. Kan lari-lari hijau. Kan sedino. Itu makan. Terus telas satu umat makan. Jadi terbelenggu. Itu Di penjara. di penjara nih wow. Di penjara karena kemalasan. Terus sampai saat wonten persekutuan itu lho to. Dia betul napa ngene. Iya, Iki iya. jadi film pakai Puji Tuhan. Apa iya. Puji Tuhan. Foto ae Terus sing Jawa niku nggih ngoten. Kula Pak Katono kan kula tilang. Kula nek tiyang kali konsentrasi kula kan ben kali nek 6 niku. Nek tuwek itu pun benten malih konsentrasi sepeda niku. Terus terus napa nggih pokoke kula nggih ngoten mawon mboten ngurusi kanca kula. Pokoke sing penting kula mas sepeda. Nyariin enak kan dasar oleh niku oleh iki ya enak. Dadi konsentrasi kula pun benten malih. Terus malih kula napa nggih di dalam sekutuan dua kula riyen nate kumuteng Siloam gitu. Setunggal tahunan Pak. Jadi ada kerinduan benar itu. Nambah lala di benar gak melok kan. Sampai melok. Aku ini ya jadi wong ngajak urang kaca ngajak keluarga di sakit nyepak alon-alon. Di nyuwun sewu kula nyuwun tetep dijadwal. Kok areng-areng kok tengge kula kok. Nggih, puji Tuhan. Matur nuwun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nggih. Kowe niku napa wonten kedekatan keluarga kula kali. Nggih wonten kemangati wonten nggih. Pas kita kepingin Mas Katono nggih. Iku duduk tek dikajewe, kula mboten urusan iku kula saya persekutu. Nggih, Mosok persekutu. sami mawon Kan Kak. mboten GKJW, mboten gereja AKJP, kula persekutu berdoa mosok kok liru lah ngoten nggih. Kecuali wong iki lembut karena si Yon itu macam gua kuat sih. Di wong iki mboten lembut kok mangalikan Gusti terus. Tur iman kula terbangun. Nggih, matur nuwun. Biasa kula sing goro saiki kula ilang. Iya. Coba niku. Nggih to, Pak. Nggih niku goro kula ngeten. Wis nyampe duwe tambah. Padahal pun nggih dereng ngoten. Kula celengi Pak, nggih bali malih kan. Kula celing ngantos asal nemah putu kula malih. Jadi wonten niku Pak. Asal mangatus nggih kula balekaken malih. Mbak Weto. Nggih, bali niki ngoten. Kan apa? Nyonya. Lijo to Pak. Kula mandek kali dosa. Kula simpen. Terus kiki kula damel tunas pil asam urat kabeh. Kiki kula balekaken malih. Saat ini kalau nggih ngomong terus, aku duwe duit, aku kanyang gawe ngapik duitmu. Ngoten. Terus kadang kalau nggak ada gilingan jagung, ini ku ya gilingan kopi ku ya ngapik duitmu aku. Cuma aku yang ngomong piro-piro nih, kok ngapik duitmu. Oh duit ya nangguan maneh. Aku ya gak tahu kok. Jadi kalau sakit, tidak semudah saya bilang pasti bisa ketemu. Nggih, yang motor nggih, gampangan yang itu wong goro. Bisa kecilangi goro tapi apa itu? Goro Sembodo. Kula salongin kok. Mesti jenengan dekat kali kula tapi kula jauh mawon jenengan. Nggih. Dadi kula biasa doa pun pasti nek dulu berdoa. Pak kesana salam. Kula enek itu di sedoyo. Kita kula kula bisa awak. Kalau tawani saya ngerti betul dok. Karena apa nggih? Ini kalau ngomong konsentrasi kula benten kali Tasikno. Nggih. Tasikno benten sangat. Kula numpak sepeda niku nek riyen swidak wenteng Pak. Selang bisa iki Pak, ketemu Pak. Sami. Misale wong Pak ndak boleh. Nggih. Matur nuwun. Kula saged dadi persekutuan iki monggo kula rusak sak gendang-gendang kaki.
Kulo mboten sae kok Pak, nemen nek kulo. Nemen. Kulo saged buka. Selagi kulo ada kesempatan saya datang. Puji Tuhan. Pokoknya nek tebi kulo pinjem teng langit kan kulo turun nggih nek mugi kita saged. Utawi saged nek gawan iso kulo saged. Pokoke semergriane kulo. Nggih. Pun matur nuwun Pak. Nggih, kula melanjut iki. Nggih. Napa sing disampaikan Pak Gatot? Saya sebagai Pembangunan Sari kan sebagai majelis. Saya juga beliau beliau. Tapi itu intinya saya itu ikut persekutuan di Manura ini. Saya pikir gini, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Dan saya juga mencari pengetahuan, juga pengalaman di dalam Tuhan. Itu tak yang saya sampaikan kepada ya, teman-teman itu yang ngomongi kulo. Intinya saya itu menambah wawasan saya. Karena saya sebagai rumahnya Sari, sebagai majelis, saya juga belajar di dalam Tuhan. Saya seperti itu yang saya sampaikan kepada teman. Cukup? Nggih, nuwun. Inge Pak Gatot, kula matur nuwun sak kanca dateng jenengan. Awet apa di situ istilah dalam hidupnya sehari-hari itu sudah bisa dirasakan ada perubahan. Tapi perubahan itu harus hati-hati Pak. Hati-hatinya sekali waktu di sekatus kula pepet aja ya pokoknya ayo. Iya. Nggih, Mas. Tapi pepetan apakah saya sampai kulo rasanya hati ku waduh aku ini kayak bertambah karuan. Lha sampe tangga tapi saya ndak. Lho ngeseri lho kok kliru pisan. Ngeseri kok ngene PDI manual. Leres ngoten badhe pribadi Pak Pri ngoten lho. Lho kok di-share disudul wong akeh. Ngoten lho. Nah, dari segi itu Pak Gatot kemungkinan baik tapi tetap kuat, tetap teguh. Dan di situ mari kita bersama menghadap Tuhan. Siapa yang sedang menghadap Tuhan lebih dari satu, di situ Tuhan telah datang dan hadir memberi kesembuhan kita semua. Amin. Amin. Matur nuwun. Selanjutnya, Pak Sopo, pinggirku saged caprong. Apa saya itu keluar harus kudu bawa petung. Sebenarnya lek ana wong jahat ngasih pentung, umpamanya seperti itu, keinginan itu seperti itu secara. Tetapi saya mikirnya begini, dari dulu saya itu sudah sebenarnya sudah berjaga-jaga, tapi yang saya jaga ini nggak salah, nggak benar menurut Pak No. Begini, yang saya lakukan itu hanya begini, menjauhi apa yang tidak Tuhan kehendaki dan melakukan belum istilahnya ini sudah mampu atau belum, pokoknya saya itu berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi seandainya seperti kita suka marah, seperti Pak Gatot tadi, kadang-kadang kita berbohong, ada tambahan pembicaraan kata yang dikatakan yaitu bohong suci, bohong tapi benar maksudnya, ya kan Pak? Ya, bohong tapi bener jawabannya itu ngoten, tapi ya Pak Noy jenenge wong bohong itu ya nggak boleh. Sebenarnya kan seperti itu, tapi ada itu tadi katakan masih bohong ya suci. Gue tak cipuono kok balik maneh, kembali lagi ke kamu. Kan sebaiknya ya nggak usah seperti itu Pak. Itu kalau ngambil ya ngambil aja, kalau enggak ya enggak aja. Jadi kita belajar supaya tidak bohong, nggak ada bohong suci, nggak ada, pokoknya nggak usah bohong. Yang penting kita itu, yaitu tadi, seperti yang saya jalani, mungkin kalau Pak No, Bu R, Aki, lain, bagaimana caranya menjaga diri, tapi kalau saya itu ada yang saya kerjakan. Saya menjauhi setidak-tidaknya gitu. Tapi saya belum mengatakan, aku bener, wis tak jauh kabeh apa yang Tuhan nggak boleh itu enggak. Saya masih belajar untuk menjauhi larangan Tuhan dan sebisa mungkin saya akan menjalankan atau belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa?
saya yakin dan percaya bahwa kekuatan kita ada pada Tuhan saja, tidak ada pada